Haleluya, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudari, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, pada kali ini kita kembali lagi dalam channel perkongsian firman Tuhan. Pada kali ini ialah kita melihat doa-doa yang luar biasa dan dikabulkan oleh Tuhan. Kita kongsikan 3 doa yang luar biasa itu. Apa-apakah saja doa itu? Yang pertama ialah doa syafaat Abraham. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai ayat 33. Karena ayat-ayat ini agak panjang, saya bacakan satu ayat saja, yaitu ayat 32. Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu." Saudara, ini adalah doa syafaat Abraham untuk keselamatan anak saudaranya, yaitu Lot, yang bermastautin di kota Sodom itu. Kota Sodom itu tersohor jahatnya dan dosa-dosanya. Dikatakan di dalam Alkitab, dosa-dosanya itu sudah bertimbun-timbun sampai ke langit, menimbulkan murka Allah dan menjatuhkan hukuman ke atas kota Sodom dan kota-kota yang ada di sekitarnya. Karena itu kota ini akan dihukum oleh Tuhan dengan menurunkan api belerang dari langit dan menunggang balikkan kota Sodom dan kota-kota di sekitarnya. Dan keadaan ini menyebabkan Lot itu akan terlibat di dalam penghukuman tersebut. Jadi doa syafaat Abraham ini lahir dari kasihnya. Doa ini luar biasa karena persyaratan untuk Tuhan tidak membinasakan kota itu senantiasa berubah-ubah. Ada 6 kali perubahannya. Dari 50, 45, 40, 30, 20, dan 10 orang benar. Di mana sekiranya ada 10 orang benar saja di kota itu, maka Tuhan tidak akan membinasakannya. Seakan-akan melalui doa ini, Abraham dapat tawar-menawar dengan Tuhan. Itulah yang luar biasanya, saudara. Walaupun akhirnya kota Sodom itu dan kota-kota di sekitarnya dibinasakan, itu bukan karena doa Abraham yang gagal, melainkan karena tidak terdapat walau hanya 10 orang benar di kota itu. Doa yang kedua yang luar biasa ialah doa Ishak untuk mendapatkan anak. Kita lihat Kejadian pasal 25 ayat 1. "Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung." Luar biasa doa ini. Ribka istrinya Ishak itu mandul. Mengerti mandul? Jika di zaman ini mungkin ada kaedah-kaedah untuk membolehkan seseorang perempuan yang mandul itu menjadi hamil. Tetapi saudara, pada zaman itu tidak ada kaedahnya. Jika sudah mandul, pasti tidak akan mendapat anak. Dan pada zaman itu tidak memperoleh anak ataupun mandul adalah suatu keaiban. Tetapi saudara, ajaib sekali
kuasa doa. Melalui doa, Ribka mendapat anak. Bahkan bukan hanya mendapat seorang anak, bahkan 2 orang dalam sekaligus, yaitu dia mendapat anak kembar. Sungguh indah anugerah Tuhan itu, bukan? Begitu indah sekali. Seorang yang mandul, dia berusaha dalam doa mendapat anak, bukan hanya 1, tetapi 2. Tetapi jangan saudara dan saudari silap. Doa ini hanya berhasil atau mendapat pengabulannya setelah 20 tahun berlalu, saudara. Kita lihat dalam Kejadian pasal 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ishak sewaktu dia bernikah dengan Ribka, berapa umurnya? Ya, benar, 40 tahun umurnya. Jadi apabila dia mendapat anak, umurnya sudah 60 tahun. Jadi artinya 20 tahun dia berdoa bagi pihak istrinya. Jadi saudara dan saudari, disinilah menampakkan luar biasanya doa Ishak itu. Karena selama 20 tahun, betapa luar biasa kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan atau keyakinan Ishak terhadap Tuhan, bahwa doanya itu tidak akan sia-sia. Doa yang ketiga, yang luar biasa juga, doa Yakub di Betel. Doa ini dipanjatkan oleh Yakub ketika dia sedang dalam pelarian dari rumahnya ke rumah pacinya Laban. Dia sampai di suatu tempat yang disebut Betel. Setibanya di situ, dia sudah sangat kelelahan, sehingga mudah sekali dia tertidur, walaupun berbantalkan batu. Dia mendapat mimpi yang ajaib. Lalu dia memanjatkan doa kepada Tuhan. Dalam doanya, Yakub memohon pimpinan dan perlindungan Tuhan. Dan jika dia berhasil, dia bernazar kepada Tuhan bahwa dia akan menunaikan atau melakukan 3 perkara berikut. Apakah perkara-perkara itu? Pertama, Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya itu akan menjadi Allah yang disembahnya, Allah yang dipercayainya. Yang kedua, tempat itu di mana dia tidur akan didirikannya rumah bagi Tuhan. Yang ketiga, dia akan memberikan 1/10 daripada segala penghasilannya kepada Tuhan. Kejadian pasal 28 ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub sungguh-sungguh mendapat pimpinan dan perlindungan Tuhan sepanjang dia tinggal dan bekerja di rumah Laban, pacinya itu. Dia berhasil dalam pekerjaannya dan memperoleh begitu banyak harta dan ternakan-ternakan. Yang luar biasanya, saudara, doa Yakub ini, yaitu nazarnya itu, hanya dapat tertunai setelah begitu lama sekali, yaitu lebih daripada 14 tahun kemudian. Walaupun Yakub seakan-akan telah melupakan doa dan nazarnya kepada Tuhan itu,
Tetapi Tuhan telah berfirman mengingatkan dia akan nazarnya itu. Lalu Yakub berjaya melakukan segala nazarnya itu. Itulah saudara dan saudari, perkongsian ringkas doa-doa yang luar biasa dan dikabulkan oleh Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati. Amin.